Terima kasih Ketua. Mohon maaf terlambat karena pesawat muter-muter di Halim itu 1,5 jam. Ya. Pak Menteri yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Pak Menteri itu senior saya di Komisi 5 dulu. Saya masuk tapi beliau sudah keluar jadi bupati. Apa yang disampaikan oleh teman-teman, saya nyimak di jalan tadi, saya pikir sudah cukup. Saya akan menyampaikan aspirasi dapil Pak Menteri, meskipun aspirasi dapil ini terjadi di seluruh Indonesia. Jadi ceritanya ada tenaga honorer sudah tes CPNS, akan tapi sampai sekarang 2013, tapi sampai sekarang belum dapat SK. Ini yang lucu. Yang sudah pasti aja nggak pasti, apalagi yang belum pasti. Ini menjadi persoalan. Nah, ini saya ceritakan kronologisnya. Ini yang terjadi di Klaten, tapi juga terjadi di semua kabupaten. Ya, meskipun proporsinya tidak sama dengan kabupaten. Ya, jadi permasalahannya, mohon maaf Ketua, 2 menit mungkin saya bacakan ini. Apa nih? Kronologis K2 CPNS tahun 2013 Kabupaten Klaten yang belum terima SK CPNS, bahwa bersama ini kami K2 Kabupaten Klaten, para penggugat, menyampaikan kronologis terkait dengan permasalahan kami yang sudah dinyatakan lulus seleksi CPNS pada tahun 2013, akan tapi belum terima SK sampai saat ini. Udah Pak. Yang pertama, ya Pak, saya minta 2 menit untuk membacakan ini. Saya aspirasi dapil aja. Ya. Nggak gini, kalau kayak gitu, itu banyak Pak kasusnya. Gitu. Semua. Nah, maksudnya, tadi udah sampaikan itu kan? Ya. Ya udah cukup tuh tadi maksudnya. Yang lainnya kita apa lagi bawahnya? Enggak, maksud saya ini ada kronologisnya, kayak apa begitu loh Pak, pemrosesan dari BKN, Kanrek, kemudian Bupati, hubungannya dengan Kemen Pan RB dan sebagainya. Maka saya minta waktu 2 menit Ya untuk udah, bacakan. 2 menit. Ya, dan ini terjadi di mana-mana. Ini contoh kasus saja di Klaten begitu. Bahwa pada bulan Juli 2012 telah diadakan uji publik untuk menyaring kebenaran data-data dari tenaga honorer K2 yang berjumlah 2.572 di lingkungan Pemkab Klaten. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2013 kami menerima surat undangan, yaitu berupa undangan pengambilan kartu tes seleksi CPNS tahun 2013 untuk tenaga honorer kategori 2, serta menerima pengarahan dan pembekalan dari Bupati. Selanjutnya kami mengikuti ujian seleksi CPNS tahun 2013 formasi tenaga honorer kategori 2. Yang kedua, bahwa kemudian berdasarkan surat Menpan RB nomor B sekian tanggal 9 Februari 2014, pengumuman kelulusan seleksi CPNS tahun 2013 sebagaimana yang telah diumumkan melalui website maupun edaran resmi oleh Menpan RB tanggal 10 Februari 2014, di mana sebanyak 1.098 orang dinyatakan lolos ujian CPNS tersebut, termasuk kami itu yang menggugat ini. Oleh karena itu kami para penggugat adalah tenaga honorer kategori 2 di lingkungan Kabupaten Klaten yang mengikuti ujian seleksi CPNS daerah di lingkungan Pemkab Klaten untuk formasi tenaga honorer kategori 2 tahun anggaran 2013 dan 2014 pada tanggal 3 November 2013. Artinya mereka lolos. Tanggal 2014 sudah diumumkan oleh Menpan RB. Nah, setelah kami dinyatakan lulus, ada beberapa persyaratan yang harus kami penuhi atau melakukan pemberkasan. Maka oleh karena itu pada tanggal 20 Maret 2014 ada undangan dari Pemkab Klaten perihal pemberkasan CPNS tahun 2014 untuk tenaga honorer kategori 2 oleh Bupati, ditujukan kepada tenaga honorer semuanya. Nah, selanjutnya 14 Agustus sampai 22 Agustus dilakukan verifikasi data tenaga honorer. Kemudian dilanjutkan dengan uji publik bagi tenaga honorer K2 yang lolos seleksi CPNS formasi tahun 2014.
Kemudian dari 1098 orang tenaga honorer K2 yang telah dinyatakan lulus seleksi tahun 2013 telah diusulkan oleh Pemkab Klaten. Nah, akan tapi yang lolos ini dari 2013 ini hanya 764 orang tenaga honorer K2 yang dikeluarkan atau diterbitkan SKCPNS-nya. Sedangkan 296 orang ini belum diterbitkan SKCPNS-nya. Jadi sama-sama lulus tapi yang 764 sudah diterbitkan SK, kemudian yang 296 belum diterbitkan SK. Nah, akhirnya 2000 masuk ke PT UN dan sebagainya karena ngejar-ngejar ini nggak nyampe terus. PT UN menang sampai kasasi menang. Akan tetapi sampai sekarang pun juga belum diterbitkan SK CPNS-nya. Nah, nanti kemarin anunya sudah berkasnya sudah saya sampaikan ke Sekretariat Komisi 2, nanti kita sampaikan ke Pak Menteri untuk dipelajari. Jadi maksud saya begini Pak, sebelum roadmap perencanaan Pak Menteri ke depan itu mau apa Menpan RB itu ya selesaikan dulu permasalahan keranjang-keranjang sampah yang selama ini masih ngotori Menpan RB ini untuk bisa diselesaikan semuanya. Saya pikir itu, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.